Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana sahra siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nuwun kepareng matur dhateng para sesepuh bini sepuh ingkang satu kinabekten, para alim, asatid, asatidah rahimakumullah, para lenggah, para hadirin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sampun ngantos kita supeaken monggo tansah kita kunjuk aturaken wonten ing dalem Allah Subhanahu wa taala awit berkah, rahmat, nikmat, hidayah lan inayahipun tansah pinaringaken kita sami klebet para lenggah sami ingkang sampun rawuh wonten ing halaman SD Mireng 1 menika. Mugi-mugi Allah tansah paring barokah, rahmat dan hidayahipun dhateng kita sami. Amin. Alhamdulillah kula ugi saged sowan mriki netepi jadwal ingkang sampun tinetepaken dening pengurus enjang menika sesarengan kalian para jamaah sedaya. Boten wonten sanes niatipun sami li'i'la'i kalimatillah, jagi iman, jagi Islam, jagi ihsan. Alhamdulillah ugi Ramadan di hari ke-16 menika kita pinaringan bagas waras. Satu kanugrahan yang amat besar Bapak Ibu. Kita wonten ing bulan agung, bulan suci Ramadan tahun 1833 menika 1443 Hijriah. Nggih, kanthi kawontenan ingkang saestu ngremenaken. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah taala, nggih, ingetaken malih Ramadan adalah program sucikan hati, bersihkan jiwa. Di berbagai masjid musola di Ramadan gaungnya begitu, untuk membangkitkan semangat datang kulubnya sami kaum muslimin di bulan Ramadan yang agung ini. Jangan sampai kita enak-enak, laras-laras. Mila kedah dipun serempeng ngaten amargi dereng temtu Ramadan tahun ngajeng menangi. Ini mungkin disuwun lah inggih menangi malih nanging kan mboten wonten ingkang saged nemtoaken. Nah, mumpung menika lagi, mumpung kula lan sami kinersakaken dening Allah taala menangi Ramadan tahun menika, lah tegesipun Gusti Allah mari kesempatan ingkang sekelangkung wiyar dhateng kula lan sami kangge berfastabiqul khairat. Amargi di dalamnya terdapat berbagai anugerah yang sangat besar. Nah, kenapa Ramadan sucikan hati, bersihkan jiwa? Karena tujuannya la'allakum tattaqun. Ya, ayat sing kula waos ngajeng menika ayat yang sangat populer bila mana Ramadan ini. Ya, adaan digunakan tema rujukan tentang kajian-kajian di bulan Ramadan. Mila gemblengkan menuju ketakwaan menika lah melalui
hati kita dibersihkan, disucikan, jiwa kita dibersihkan agar mampu melakukan segala rangkaian ibadah-ibadah yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedaya, menawi berangkat dari hati yang belum dibersihkan, ya, menika akan mempengaruhi wonten dampakipun dalam rangka kita melakukan berbagai ibadah, bahkan badhe meraih la'allakum tattaqun. Ya, menika kita harus bermodalkan bagaimana mari hati kita siapkan untuk menghadapi semuanya. Nah, ugi merujuk saking ayat 88 89 surat Asy-Syu'ara, ya. Intine wong urip ki besok bakal bali sowane ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing bejo kaulane Allah ning sowan mring Gusti Allah besok. Nah, ternyata di sana disebutkan dalam ayat 88 dan 89 surat Asy-Syu'ara niku, yauma la yunfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yauma ing dinane la yanfa'u, ora ana manfaate blas. Apa? Malun, harta benda, wala banuna, lan anak-anak turunan, illa kejaba man wong atallaha kang sowan mring Allah biqalbin salim, membawa hati yang salim. Qalbun salim dalam penjelasannya ya hati yang bersih, bukan hati yang kotor, karena ada hati yang bersih dan ada hati yang kotor. Hati ini kita bersihkan melalui puasa. Nah, menika Bapak Ibu, dalam bahasa lain inggih menika hati ini kita jaga, kita kelola gitu agar bersih. Nah, hati yang bersih harus bebas dari berbagai kotoran. Terus kotoran hati itu dari mana? Dari perbuatan yang tidak baik. Coba bika Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Penyebab ron yang melekat dalam hati seseorang, itu perbuatan yang tidak baik. Milo hati, kalau manusia ini berbuat yang tidak baik atau berbuat jahat, lantas ada noda hitam yang melekat di dalam hati tersebut. Kalau noda itu makin banyak, noda hitam itu makin banyak, akhirnya akan menutupi hati itu sendiri. Nah, kan Rasul nanti ngendika fil jasadi mudghatun, di dalam jasad manusia ini akan ada segumpal daging. Ini penentu. Terus fa in saluhat, jikalau yang segumpal ini baik gini nih, maka fasaluhat saira amaluhu fi jasadi kulli, maka berpengaruh berdampak pada seluruh jasad ini menjadi baik. Oh, menika nih. Tapi kalau yang segumpal ini tidak baik, ya berdampak mempengaruhi badan sekujur niki mboten sae, wiwit sikap, perkataan lan perbuatanipun. Tapi kalau hati ini bersih, mesti sikape wae apik kok. Lagi buayane wis sumringah, ulate wis sumeh. Oh, ini karena hatinya bersih. Terus apa yang dikatakan pun mesti yang baik-baik karena hatinya bersih, gitu loh. Yang dilakukan pun yang baik-baik karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, ya lagi praupane wae wis orang nyenengke, gitu, wis sengut, gitu. Polatane wae wis ora nyegeri, ya gitu nggih. Omongane, masya Allah, gitu lagi. Apalagi perbuatannya. Maka hati harus kita kelola, bersihkan atau sucikan hati.
Nah, gini. Maka di dalam istilah unen-unen Jawen sing tombo ati 5 perkara itu betul itu. Jadi kalau hati kita kepingin bersih, marilah ya kita jaga agar jangan sampai dikotori oleh perbuatan kita. Maka di dalam Islam ini sudah ada alat pembersih yang otomatis 24 jam berjalan. Napa niku? Banyak alat pembersihnya, banyak orang mukmin muslim itu. Antara lain sholat 5 waktu mawon. Antara waktu ke waktu itu membersihkan dosa. Kita Dewi itu terus berjalan. Itu baru sholat fardu. Yang lain rawatib termasuk di dalamnya. Jangankan sholat, wudhu saja, wudhu yang baik niku ngogrok itu dosa kecil. Berapa kali kita berwudhu, berapa kali kita mengerjakan sholat, itu terus berjalan. Bukan hanya itu, membersih, kita baca Quran, maka di dalam Ramadan ini digerakkan baca Quran, ya itu adalah pembersih. Apalagi puasa juga pembersih, sedekah pembersih, berjuang di jalan Allah pembersih, menasihati yang baik-baik itu pembersih. Nah kalau ini berjalan, kita ini alat kita berfungsi dengan baik, insya Allah lebih-lebih dalam bulan Ramadan menikah puasa kita jaga, jangan sampai puasa kita batal dan rusak. Lebih-lebih ini ya akan membersihkan hati Bapak Ibu. Yang kedua, di samping hati itu bersih, jangan kotor, hati harus sehat, jangan sakit. Karena ada hati yang sakit. Allah menjelaskan fi qulubihim maradun. Al-Baqarah, di dalam hati seseorang itu ada penyakitnya, penyakit hati. Jadi penyakit hati ini obatnya bukan obat-obat dokter, obat-obat di apotek. Ya, termasuk tombol hati limo tadi, ya ada di situ. Baca Quran sak manane yang digalakkan di bulan Ramadan ini, sholat malam, zikir lama, puasa, ya, golek kanca sing soleh, ini kan obat hati. Dan 5 hal ini sesuai dan cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ada rujukannya semua. Nah, kembali kepada persoalan hati yang sakit. Banyak orang menderita sakit hatinya, hatinya ada penyakitnya, sayangnya tidak segera diobati Bapak Ibu. Kadang-kadang sampai kronis. Cobi yang menikah menawi yang sakit itu tubuhnya, jasmaninya, wis apa mbuh sirahe, mbuh padarane, mbuh sukune, ya gitu. Cepet-cepet ora nek sing ngakon wis golek obat, golek tombo. Masuk angin, ayo aku cepet tulung keri ono. Tukono obat, aku pusing, kan seterusnya. Orang nek wong ngekon gitu. Tetapi kalau yang sakit ini hatinya kadang-kadang dibiarkan sampai kronis, nggak segera diobati. Maka kalau hati ini sakit, mempengaruhi juga sikap, perkataan dan perbuatannya. Lalu menikah Bapak Ibu nggih. Maka ada seorang pasien yang keluar masuk rumah sakit, punya dokter khusus. Dokternya bilang, Bu, panjenengan menika obatipun ini manah panjenengan piyambak kok Bu. Menika diagnosanipun jenipun saya sedaya. Namung panjenengan kok nggih sebutipun ngaruara. Ya, waduh, rumasa napa resah, gelisah, nggih, pusing. Kadang-kadang menapa tidak ada persoalan-persoalan, kadang-kadang asam lambungnya tinggi. Nah ini disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit-penyakit yang menghinggapinya. Maka fazadahumullahu maradon walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Nah, inilah
karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu masih dilakukan, itu memang mengakibatkan hati ini ada penyakitnya. Ngaten lho Bapak Ibu nggih. Kan kata peristiwa-peristiwa ngaten menika. Jadi kalau mengobati hati ini memang harus ada motivasi, ada dorongan. Lah piye? Ngaji wegah, baca Quran wegah, pon poso wegah. Persoalannya menika, maka harus dimotivasi. Maka kebaikan ini harus dipun gerakkan, termasuk pengajian begini, termasuk menggerakkan juga menika, agar hati ini senantiasa bersih, agar hati ini senantiasa sehat. Nah, ngaten Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka mengelola hati di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala. Kula tutukaken bab manajemen hati atau manajemen kalbu. Di samping ada hati yang sakit, di samping ada hati yang kotor, ada lagi inggih menika hati yang keras. Nah niku hati kok atos saya. Gusti Allah lek ngendika kok nggih. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 74. Terus ayat 74 surat Al-Baqarah inggih menika sudah menjelaskan summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Tumuli banjur apa? Summa tumuli qasat atos qulubukum, atine wong-wong kuwi mau atos. Nah, ini kan asbabul nuzulnya ketika Nabi membawa wahyu Al-Qur'an disampaikan kepada orang Mekah pada waktu itu. Orang-orang Mekah menolak. Nah, coba 13 tahun niku wiriduk kanca sithik banyak yang menolak. Karena apa? Hatinya keras. Muhammad nggih sabar, pancen wong-wong tangga-tanggamu ing Mekah kono kuwi atine atos fahiya kal hijarah, atose kaya watu. Lho niki Gusti Allah ngendika. Au asaddu qaswah, malah atose ngungkuli watu. Sing ngendika Gusti Allah lho niku. Watu wae kena dipecah, tapi nek ati ki atos, coba mbekukuk mutawaton. Mula enteng yang ingkang sambat sebut wis aku angkat tangan kok kandhanono pundhakmu kuwi. Wis sapa wae sing ngandani wis ditolak, dibantah. Mergo atine atos. Ya ini seperti nasib Nabi dakwah ketika di Mekah. Orang Mekah pada waktu itu menolak. Wis ganti dakwah ning Thawe mesok lagi mlebu gapura wis dibageke balangan watu. Oh itu. Karena memang mereka hatinya ini keras. Maka kita sebagai orang mukmin muslim, hati kita itu harus lunak. Hati kita ini harus lunak, artinya gampang menerima nasihat yang datang dari siapapun, baik yang cocok maupun yang enggak. Kadang-kadang tiang niku sing kira dicocoki omongane apik wae rasa gugu. Nah, ini itu karena hatinya keras. Ya, jadi ada hati kotor, ada hati sakit, ada hati yang keras. Masih ada lagi Bapak Ibu, ada hati yang buta. Saka ngendi kabar kuwi? Dari Al-Qur'an juga. Ada hati yang buta. Coba memang ini dibuka surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absor. Setemene sing buta kuwi dudu absor, dudu peningale. Walakin lan ananging walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah niki. Sing buta kuwi lho, ati ning jero dada kuwi. Gusti Allah ngendika ngoten. Maka besok ketika di hari kiamat orang yang buta hati ini dibangkitkan dalam keadaan buta. Coba ditilik nanti surat Toha ayat 124 125. Wa man a'rada an dzikri, sing sapa wonge nolak saka pepelingku, kata Gusti Allah. Fa inna lahu mongko temene lahu keduwe dheweke iku mau maisatan don kan bakal ingsun paringi kauripan sing rupek. Nah, ini kan. Karena dia menolak kebenaran, menolak kebaikan,
menolak ajakan yang baik itu. Nah, di situ Allah menjelaskan akan di dunia saja akan diberi penghidupan yang sempit, rupek, judek, urek-urek gitu. Maka tidak aneh Bapak Ibu, orang yang gelap hati itu membabi buta. Bapak ini dipolo, Masya Allah. Iya, bujuni pateni karena hatinya buta. Lu ada lu kabar di media Kolomben, seorang istri dibunuh suaminya. Wow, senajan nyileh tangan, nabuk nyileh tangan. Di tengah ditemukan jenazah seorang wanita di kebun sawit di daerah Sumatera mereka. Ternyata setelah diselidiki polisi, akhirnya apa? Yang membunuh, otak pembunuhnya adalah suaminya. Lho piye bojone kok dibunuh iki lho. Dhisik nalika mbok arep ketemu kae lah. Sayang-sayang kuwi dikelingan ngono lho. Niku sebabe atine peteng. Atine ana penyakite. Atine reget. Itu lho nggih. Kan itu ada kronologinya. Dia seorang pejabat, dia orang kaya, nggih. Yang membunuh itu suaminya itu memang punya jabatan tinggi. Karena ada kasus dengan wanita lain, sehingga rumah tangganya heboh. Heboh dari hari per hari. Nah, akhirnya klimaknya yaitu bojoku ki pateni wae. Nah, ini cerita ringkas begitu Bapak. Ini satu fakta dan bukti bahwa hati yang gelap itu begitu. Maka di negara-negara yang tidak beragama masyarakatnya, solusi yang ditempuh itu kebanyakan apa? Anggere wis judek urek-urek ini apa? Bunuh diri. Rumangsane bunuh diri itu penyelesaian masalah. Malah nanti berbuntut panjang. Rumangsane ndang mati ndang wis rampung. Rumangsane kan begitu. Inilah fakta yang kita lihat dalam kehidupan menikah Bapak Ibu, karena gara-gara hatinya itu sudah gelap. Maka dari beberapa kasus-kasus ini memberi pelajaran kepada kita. Maka orang mukmin muslim itu di dalam bulan Ramadan, ayo ikuti petunjukku. Allah begitu. Ayo poso sing apik sebulan ini. Di dalam bulan Ramadan ayo diisi dengan ibadah-ibadah yang menjanjikan. Gitulah ya. Kita sangkutkan dengan surga. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafaron. Swarga niku nggih ngangeni karo patang golongan gitu lho. Niki hubungannya kali tombati lho nggih. Ngaten. Lantas Nabi melanjutkan sabdanya yang pertama talil Quran. Maka pembaca Al-Quran ini dirindukan oleh surga. Maka di Ramadan ini monggo kita gerakkan Al-Quran itu sangat dekat sekali. Rumiyin saderenge kathah televisi, internet dereng atau sak menika nggih dereng wonten. Artinya belum membudaya seperti sekarang ini. Radio dimanapun itu kalau malam Ramadan nyetel ngaji, nyetel kono ngaji, nyetel tadarus. Iya nggak? Nggih mboten. Itu dulu ketika masih radio saja yang punya. Kita di pedesaan itu adanya radio. Itu menandakan bahwa memang Syahrul Ramadan wa huwa syahrul Quran. Nabi kata begitu. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Masa berapa kamu baca Al-Quran semalam? 1 juz? Setengah juz? Mari menurut kemampuan kita. Para salafus soleh, kalau kita baca bulan Ramadan khatam berapa? 30 kali. Berarti sehari semalam khatam sekali. Memang orang-orang yang seperti ini sudah papan atas, ya, gitu lagi. Lah kita ya semampunya.
Sebulan mau khatam sekali, monggo. Mau khatam 2 kali, monggo. Yang agak cepat 4 kali, monggo. Kan gitu. Memang ini bulan Al-Quran. Kita besok akan dirindukan surga. Maka tombol hati tadi yang pertama, maca Quran sama Quran dibaca itu ada berpahala. Kalau itu nanti menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, ya dimaknani gitu. Seperti pagi ini kan maknani Al-Quran ini. Itu menjadi tombol hati. Dan itu dirindukan surga. Nah, tadi yang pertama tahlil Quran. Yang kedua apa? Wa hifdzil lisan. Jaga lisan Bapak Ibu. Maka kait hubungannya dengan Ramadan, sucikan hati, bersihkan jiwa, jaga lisan. Jaga lisan. Puasa mosok lisane ora dijogo. Ngomong sakarepe dhewe. Ah, itu lagi. Bahaya Bapak Ibu, maka jogo poso aja nganti batalin masih lebih mudah daripada jogo poso iku aja rusak. Karena rusaknya puasa ini pengituk luwe karo ngelak. Memang sah puasanya rasa mengkodok. Kam min shaimin laisa lahu siyamuhu ilal ju'a wal atasa, gitu. Banyak orang puasa dapat lapar dan haus saja. Sebab mereka belum bisa meninggalkan niku wau. Ini belum hifdzil lisan. Walaupun ngandake apa endange ning nak sing dikandha kuwi ra seneng, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Iku adaan lho. Sing angel poso ki nggih niku nyeritake liyan. Nyeritake elek liyan maksudnya gitu. Nek nyeritake apike liyan ndak termasuk. Wah, si fulan niku masyaallah. Nggih bengi kuwi nggih sampai sekian juz misalnya kan begitu. Si fulan itu loh, masa ini bulan Ramadan ini sedekahnya luar biasa, tidak masalah kalau begitu. Tapi nak ngandak kelek lah ini stop. Nah, jadi sing nyeritake orang yang bersangkutan, tapi sing nyeritake wong liya. Pak Kiai Amir Basori, wah masya Allah, beliau sesepuh kita, putra-putranya soleh solihah, boleh seperti ini. Ini kan jadi ibrah, jadi pelajaran. Yang tidak boleh atau mengakibatkan puasa kita rusak ya niku ngandak kelek liyan. Ya, nyuwun sewu yang adaan ibu-ibu karena memang terus terang ya. Kadang-kadang mana ya cerita api-api gitu deh. Ya, suwe-suwe ya terus tekan elek ya, tekan. Biasanya ngandak elek ini kudu menarik. Ngoten itu menarik. Nah, inilah hal-hal yang kadang-kadang ya menghinggapi kita. Maka menjaga lisan ini sudah banyak fatwa Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kowe nek aku iman nang Gusti Allah lan dina akhir yo ngomong sing apik. Ora enjo ngomong apik lu meneng. Maka ada kata-kata mutiara, diam itu emas. Betul. Diam itu emas. Amargi apa? Daripada saya ngomong nanti ya, menjadi bencana, luweh becik meneng. Itu namanya diam itu emas. Nggih. Orang gegeran gara-gara omongan. Jowi. Ada peperangan dahsyat. Itu gara-gara omongan juga. Itulah nggih. Nah inilah Bapak Ibu. Maka luar biasa Nabi menasihatkan. Yang kedua adalah hifdzil lisan, menjaga lisan. Nah, yang ketiga apa? Wa it'amul ji'an. Menehi pangan karo wong keluwen. Nah, maka di dalam puasa ini kait hubungannya erat sekali. It'amul ji'an. Menehi pangan karo sing keluwen. Nah, sekarang persoalan menehi pangan ini di dalam Islam ini luas. Terutama sing keluwen, sing ora keluwen ya entuk. Nggih. Contoh, jajake kancane, nggih, jajake kancane, dhewe ngono, lebu ora wong sing mesakat, tapi yo tak jajake, wah, ini mengakrabkan persaudaraan, atau ngundangi makan-makan, yuk kita makan bersama. Rumiyin dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu kalau mau makan itu cari teman. Zaman semonten
tiang dereng kathah nggih zaman Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim arep dahar kaya ora koluru enek kancane. Maka dalam satu riwayat Nabi Ibrahim kalau mau makan mencari teman hingga berjalan 1 mil sampai 2 mil mencari teman. Kecekel wong, ayo tak jak mangan bareng. Oh. Ini tentang itu it'amul ta'am, tapi it'amul jihad kepada orang yang kelaparan ini lebih banyak manfaatnya. Di bulan Ramadan ini ada apa? Ada budaya memberi makan, berbuka puasa kepada orang yang sedang puasa. Nah, niki pun bola bali dikandhake. Ganjarane sepaket puasa. Nah, mene buka wong 100 paket puasa itu jelas. Itu lho nggih. Di Mekah, di Madinah, kula nate umrah Ramadan, masya Allah, lebih-lebih di puluhan terakhir umrah i'tikaf, masya Allah penuh. Tidak ada jamaah masjid jutaan itu dulu ketika normal, tidak ada yang buka di hotel, semua kepengen buka di masjid. Soalnya terus jamaah maghrib sisan 15 menit sebelum maghrib sudah siap, depan seperti dijarangi plastik semua, seluruh penjuru masjid, bahkan sampai luar. Kalau sampai puluhan terakhir itu sampai radius sekilometer, karena masjid penuh, luar penuh. Di Misfalah itu sampai di tempat doro-doro itu penuh jamaah kok. Hotel kula ngarep doro-doro mriku. Dadi nek tarawih wis kebak sekarang nyegur ngarepan kono sambung sampai masjid. Masya Allah. Itu ketika buka puasa tidak ada yang tidak ada yang ketinggalan, semua di situ. Kecuali sudah disediakan oleh panitia khusus, agnia-agnia kepengin golek ganjaran menehi bukan karo wong sing lagi poso. Ya, agnia-agnia itu bawa pickup, bawa apa jenenge karyawan sing nanti nggelarke karpet, terus ditaning-taning, bar ditaning rampung, terus nyegati jamaah. Dituntun jamaah supaya ngrubuni ngene iki sing ditaning ngene iki wae. Terus cegati sing ra gelem ya wis ben sing gelem rono. Dados gelo menawi sing digawa mau sih digawa mulih niku gelo. Nek entek niki puas alhamdulillah nggih. Sing tak gawa laris, oh coba ta niku. Berapa karo dihitung itu? Nggih, dari sekian juta orang itu lho nggih. Setelah maghrib datang kukut. Nah, dikukut petugas nggih. Jadi nek neng sing turan-turan ora diopeni termasuk dikukut neng sampah. Mila kula kadang-kadang kurmane turah. Ada minuman kaleng ya masih utuh itu bawa pulang. Kadang-kadang sampai pulang nggak beli kurma sebab turan-turan itu banyak sekali, masya Allah. Kadang-kadang ada yang dari agenda sana itu pulang masih bawa kurma banyak, diberi kok, diberi Pak Ubru begitu, masya Allah luar biasa. Menjelang buka puasa tidak ada yang tidak menengadakan tangan. Jupi rumiyin biasanya nak nunggu buka ini rumiyin nyetel radio, nyetel TV. Sekarang harus diganti. Itu doa mustajabah ketika orang yang berpuasa menjelang berbuka itu doa mustajabah. Jangan nyetel radio, jangan nyetel TV. Walaupun TV ini memang ceramah agama, tapi kita terus ketungkul lah gitu, ketungkul lali. Itu nggak mustajabah, ndongake anake ben sing nakal mari, ben sing ujian lulus, ben panen, ben anake dadi soleh. Coba dah, apakah sulit itu? Di Mekah sana tidak ada yang tidak begini, dan banyak orang yang sampai nangis banyak sekali, masya Allah. Karena itu saat doa mustajabah. Mari kita ganti. Jadi di tempat saya ada masjid, di masjid menjelang buka bersama itu diberi waktu 5 menit untuk berdoa sendiri-sendiri. Nah mereka mesti nempon gitu. Amin. Jadi it'amul jihad ini budaya memberi makan harus menjadi kejiwaan, harus kita jiwai sebagai seorang mukmin muslim. Engko nek sira poso seneng menehi pangan, maka sekarang ini Jumat berkah sudah membudaya di mana-mana gitu. Nah itu dalam rangka pengen juga memberi makan kepada saudara-saudaranya, termasuk buka puasa ini sing pejabat ya buka, sing wong sugih ya buka. Ini artinya juga memberi makan kepada orang yang tidak
kelaparan itu boleh saja, seperti njajake kancane tadi gitu lah nggih. Maka luas sekali, seperti Nabi Ibrahim tadi arep dahar golek kanca. Nah, mari ini budaya kita di dalam Islam yang nanti kita ini dirundukan surga. Jalan dhisik nalika ning donya dheweke kuwi lomo banget nggih. Gawene menehi pangan karo wong sing keluwen. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu, menehi pangan karo sing keluwen lho nggih. Kadang-kadang wong wareg dikeki pangan. Ora manfaat. Bar maghrib ngeteri sego, wah niki mengke mubazir. Nek sarapan esuk monggo jalan-jalan diampirke sarapan. Ah niku keterima. Seperti jamaah subuh diajak sarapan manfaat itu. Tapi banyak wong ngeteri besek wis bar maghrib, ini sudah makan semua. Kayak nomburine kono, wah ngriki pun bar maam. Lah, kan kurang manfaat gitu. Nah, maka it'amul ji'an di sini memiliki makna seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekarang yang keempat, ya ini waso'im fi sahri Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan surga. Ini yang keempat ya, dalam hadis itu. Nah, ini termasuk. Nah, jadi besok itu sampai di surga itu ada pintu yang disebut Ar-Royan. Nah, ini pendidikan pun apal. Ya, pintu Ar-Royan itu disediakan memang akan dimasuki oleh orang-orang ahli puasa besok. Wah, artinya Allah memberi penghargaan yang sangat luar biasa itu. Maka ini kan hadis ini terkait sekali dengan puasa kita dalam rangka mensucikan hati, membersihkan jiwa, dan kait hubungannya dengan surga yang menjadi dambaan kita bersama. Surga sendiri itu merindukan kepada 4 golongan tadi. Coba sing kangeni jane awake dhewe supaya ngangeni swarga, iku sing ngangeni swarga ning ngarep-arep endi kaulane Allah nggih. Sing nalika ning donya kuwi mau gene menehi pangan, posone luar biasa, njaga lisane karo Quran cedak banget. Nah, ini Bapak Ibu, kita dirindukan surga. Saya lanjutkan tentang manajemen hati atau mengelola hati. Sucikan hati, bersihkan jiwa, karena targetnya adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu ingkang dipurmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tentang manajemen hati atau mengelola hati. Mari agar hati kita ini bersih, agar hati kita ini sehat. Nah, mari kita jaga dengan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, dengan kita menggalakkan bersedekah. Afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Mumpung lebih-lebih kita akan menghadapi malam kemuliaan di 10 terakhir, karena Nabi sendiri memberi sinyal, ayo 10 terakhir. Nabi sendiri nggak pulang ke rumah walaupun rumahnya dekat. Sampai dalam satu riwayat Nabi itu disisiri rambutnya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, manglung di jendela begitu, disisiri begini. Karena betapa pentingnya itu 10 malam terakhir jangan lewatkan. Okay. Maka ketika 10 terakhirnya jangan melakukan kegiatan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai Ramadan. Arisan, arisan somben Ramadan arisan ditunda somben Syawal, kan begitu. Wah, sekarang ini waktunya kita ini nyengkut. Cobi, umpama kita ini beramal soleh nanti pas malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Wah, luar biasa. Ini saya baca dalam satu riwayat begini. Dulu Nabi ini diprotes para sahabatnya gara-gara, ya Nabi, umur umat Nabi ini berkisar antara baina sittin wa sab'ina sanah, antara 60 sampai 70. Umat yang dulu itu kan panjang-panjang. Lantas Nabi memberi penjelasan, bener wong dhisik umure dawa-dawa ning apa-apa lak ya lamban, ora kok saiki apa-apa cepet. Ning sing luwih penting, senajan saiki umure cendak, kowe anggere umur sing cendak kuwi tok manfaate kanggo amal saleh, kuwi ngungkuli sing umure ribuan tahun.
Cobi Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik, khairun loh, lebih baik loh dibanding 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan penjenengan baca Quran pas malam kemuliaan, itu nilai pahalanya seperti penjenengan baca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Niku nek penjenengan itu siji malam kemuliaan. Nek penjenengan umure wis 60 tahun wis tau entuk ping 30, cobi mang pengke niku lak penjenengan umure dawa tur kebak kebencian, wis genah kebak kebencian. Mboten enten tiyang sing istiqomah kebaikan dalam 83 tahun. 24 jaman manungsa niki berbuat baik nggih. Kadang-kadang ora iso 24 jam kok. Lho coba niki 83 tahun 4 bulan itu 1000 bulan. Nggih. Penjenengan sedekah 10.000 misalnya adalah tepat malam kemuliaan. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Penjenengan pada karo 10.000 83 tahun 10.000 pahalanya wallahu alam. Loh niki realistis Bapak Ibu, karena memang rujukannya begitu. Nah, maka kalau puluhan yang terakhir ini kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak ada sangkut hubungannya dengan nilai-nilai Ramadan, ya mubadir, ngeten lagi. Maka Bapak Ibu, kita akan menyiapkan itu karena hari ini insya Allah baru hari ke-16, okay. Nanti ya 5 hari lagi. Nah, saya ceritakan di Haramain Makkah Madinah sana, okay. Diincim wong negara-negara Arab itu, okay. Engko umroh utawa neng Masjidil Haram nek puluhan terakhir penuh luar biasa. Wah, maka nggak aneh kalau nanti umroh Ramadan itu biayanya banyak, mahal, hotel-hotel naik semua, karena mau peminatnya besar. Ini menandakan bahwasanya ada apa gerakan. Nah, ketika puluhan terakhir ini, karena ini apa namanya, menjaring istilahnya, menjaring Lailatul Qadar. Bila mana kita ini orang tahu lawang, dipastikan dapat Lailatul Qadar. Nah, dipastikan karena memang Nabi sudah menjelaskan datangnya malam Al-Qadar itu pertama di bulan Ramadan. Nabi memberi sains, cari di puluhan terakhir, dan di malam-malam ganjil ini kalau mengerucut meneh nih malam-malam ganjil ini. Betul Bapak Ibu, dulu pernah malam 29 Ramadan saya di Mekah, Masya Allah, mau menyeberang jalan itu karena penuh manusia penuh, nggak bisa. Iki kapan iso, padahal seberang jalan itu hotel saya. Pernah kula tekati ketendang tenan. Itu karena memang saking padatnya jamaah pada saat itu. Ini menandakan bahwa memang hal-hal yang menjadi kedung pahala itu sangat diincar, sangat diminati oleh kita semua. Maka mari besok di akhirat manusia ini dilindungi dengan amal sedekahnya. Gerakan sedekah ini harus kita gaungkan Bapak Ibu. Mari sedekah kepada fakir miskin, kepada orang yang perlu disantuni, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang itu memang dibutuhkan. Ini menjadi peluang kangge kula lan sami agar Ramadan tahun ini kita benar-benar menjadi kaya, memiliki paket yang kita titipkan pada kapal Ramadan ini. Kapal Ramadan ini belabuhnya 1 bulan, siap menerima paket dari hamba-hamba Allah yang beriman. Ayo kene titip do sepiro wae gawane tak gowone. Ya, kapal itu nanti tanggal 1 Syawal sudah berangkat ke pulau akhirat, yang besok kita ketemu dengan paket-paket kita di akhirat sana seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Bapak Ibu ini maka apa yang saya aturkan tadi moga-moga menjadi ibrah atau pelajaran berharga bagi pribadi kula datang para Bapak Ibu sedaya.
Jadi Ramadan kita diberi sehat, ini sudah luar biasa, nikmat yang luar biasa. Manfaatkan kesehatan ini dengan semaksimal mungkin. Umpama nganti ngantuk-ngantuk gitulah, ngantuk-ngantuk kesel, tapi kita ini bangga. Ketika malam-malam kita ini hampir tidak tidur, maka ada sekarang di masjid-masjid itu ada gerakan malam iktikaf, sampai sahurnya juga di situ, sampun kathah mriki mawon wonten. Gitu. Niku menandakan bahwasanya memang kita ini peduli terhadap panggilan Allah. Gusti Allah pun nggih remen. Wah, kaula iki berarti tangkap nggih. Apa sing tak tawake payu gitu. Ini nek sing tak tawake sedora payu, ini pertanda bahwa umat saya ini atau hamba-hamba saya ini sudah menurun nggih. Grafiknya menurun. Maka jangan menurun. Kita harus lebih, walaupun kita ini pasca pandemi, ujian Allah sangat hebat itu, marilah kita gaungkan semangat untuk beribadah sesuai apa yang telah dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kesimpulan, tinggal 5 menit. Sucikan hati, bersihkan jiwa. Ini menjadi target utama kula lan sami kangge berkiprah di dalam bulan Ramadan ini. Hati kita harus kita bersihkan dengan berbagai jalan-jalan yang telah diberikan oleh Allah. Ibu-ibu sepuh-sepuh wayah mirunggan istighfar mawon lah, istighfar yang kata astagfirullah ngoten men sampun itu sudah berarti ikut sunnah kok, karena Nabi pernah istighfar cuman astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, lebih-lebih begitu. Mari ya. Terus apalagi? Amalan-amalan yang gampang saja. Sholawat, ya. Sholawat ini jelas, malaikat saja bersolawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kalau Allah ini bersolawat berarti Allah memberi rahmat. Kalau malaikat memberi sholawat ini namanya mendoakan. Nah, gitu. Nah, maka barang siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan bersolawat 10 kali. Wah. Ya kesempatan yang sepuh-sepuh Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping 100 niku kurang lebih 10 menit selesai kok prakteknya mawon nggih. Astagfirullahaladzim nggih mboten nanti 10 menit ping 100 subhanallah bihamdi subhanallahil azim jelas toh nggih ping 100 ya ora nganti 10 menit. Mula timbangan nggung rumpi mboten napa-napa wan sallallahu bihamdi subhanallahil azim. Lho niki kula namung gambarke amalan-amalan ringan mawon, tapi sebenarnya jangan dianggap remeh. Itu nanti akan memperkaya kita di akhirat dan akan membersihkan hati. Dia penting, hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran amal ibadah yang kita lakukan. Hati kita bersih, hati kita sehat, ya. Hati kita tidak keras. Hati yang tidak keras itu niku wong mboten ngeyelan, mboten ngototan, karena hatinya lunak. Umpama disaranke matur nuwun nggih, dengan maringi nasihat datang kula jazakallah khairan. Lho, ngaten to nggih? Ora kok ngapa pokoknya ngene aku ora kena ganggu gugat. Nah, ini sudah namanya tanda-tanda hati yang keras seperti itu. Nah, maka barang siapa hatinya itu buta, besok di yaumil kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Oh, ayatnya dari kula waos. Wa nahsyuruhu yaumal kiamati a'ma. Surat ayat 125 tadi. Ya. Jadi dibangkitkan dari kubur itu dia buta. Qala rabbi lima aqartani a'ma. Ya Allah, ya Rabbi, saya kenapa buta? Dulu saya ini tidak buta. Nah, Gusti Allah gampang wae. Allah bukan beneng dunia yo, buta. Artinya apa? Artinya buta terhadap kebenaran. Nek dikandani orang gugu malah nolak, itu namanya artinya buta. Maka sekarang saya bangkitkan kamu dalam keadaan buta. Wong geger puyengan kaya ngono kok buta niku ora ketunjang-tunjang apa-apa lah ya kujur. Nah niku.
Makatan Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepat jam 7:30 nggih. Manajemen hati dalam rangka kita berkiprah di dalam bulan Ramadan untuk menggapai anugerah Allah yang sangat besar. Akhirnya kita kita selesai Ramadan, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia keluar dari Ramadan ibarat dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, dosanya bersih. Ngaten aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Lepat nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.